Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman, oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, saya rindu iman saudara dibangkitkan terlebih dahulu melalui firman Tuhan. Saya rindu kita renungkan firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteks di mana satu kali ada seorang perwira, yaitu perwira di Kapernaum, datang kepada Yesus, di mana perwira ini memberi permintaan kepada Yesus, dan pada akhirnya apa yang dia minta itu dikabulkan, di mana dia punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit dan sangat menderita. Itu yang dicatat di sana saudara. Lalu dia meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya, dan singkat cerita ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di sini yang kita lihat adalah perwira ini punya masalah, di mana masalahnya dia punya hamba yang sedang sakit keras,
Lalu kemudian pada akhirnya perwira ini mengalami mujizat, di mana hambanya disembuhkan dan masalahnya diselesaikan. Yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan adalah bagaimana sehingga perwira ini mendapat jawaban, mendapat mujizat dari Tuhan. Bagaimana sehingga permohonan perwira ini dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh perwira ini sehingga permohonannya dikabulkan? Saya rindu kita terapkan, saudara, supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permohonan kita juga dikabulkan. Yang pertama, pada waktu itu tentu saja ketika hambanya ini sakit, perwira ini sudah berusaha, perwira ini sudah berjuang. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa pada akhirnya solusi dia dapatkan hanya dari Yesus. Atas masalahnya, atas persoalannya yang tidak ada jalan keluar pada saat itu, akhirnya dia mendapatkan solusinya pada Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saat ini saudara punya masalah, saudara punya beban, saudara punya persoalan, ada solusi yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saudara bisa menemukan solusi dalam Yesus, dan hanya Yesuslah solusi bagi kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang, saudara sudah berusaha untuk mendapatkan jalan keluar, saudara berusaha untuk mendapatkan solusi, tapi ternyata saudara tidak bertemu solusi apapun yang menyelesaikan masalah saudara. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada solusi yang bisa saudara temukan, dan solusi itu ada pada Yesus. Solusi terhadap segala masalah, solusi terhadap segala persoalan yang sedang saudara alami hari ini ada pada Yesus. Yesuslah jalan keluar, Yesuslah solusi bagi kehidupan saudara. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perwira ini mengalami solusi dari Yesus? Bagaimana sehingga dia mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari Yesus? Itu yang saya ingin kita lihat, saudara. Yang pertama, dikatakan di ayat 5 dan ayat yang ke-6, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yang pertama yang kita lihat di sini, sehingga dia menemukan solusi dalam Yesus adalah di mana dia datang mengadukan, menceritakan, mengungkapkan masalah dan persoalannya kepada Yesus. Dia datang menceritakan masalah dan persoalannya kepada Yesus. Jadi bagaimana dia mendapatkan solusi dari Yesus? Dia ceritakan, dia ungkapkan apa yang menjadi persoalannya. Apa masalah yang sedang dia hadapi? Apa masalah yang sedang dia alami? Dan ketika dia datang kepada Yesus dan menceritakan masalah itu, menceritakan persoalan itu, akhirnya dia mendapatkan solusi dan jalan keluar dari Yesus atas segala masalahnya. Nah, saudara, hari ini kalau saudara sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ada beban, ada persoalan dalam kehidupan saudara, mari temukan solusi dalam Yesus dengan menceritakan dan mengungkapkan semuanya kepada Dia. Sujudlah di kakinya dan ungkapkan segala masalah, persoalan yang saudara hadapi, beban yang saudara pikul saat ini kepada Dia. Maka Dia akan menjadi solusi bagi kehidupan saudara. Dia akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dan permintaan saudara. Datanglah kepada Dia, mengadukan, menceritakan segala masalah dan beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Dia menceritakan, dia mengungkapkan apa yang menjadi masalah dan persoalan yang dia alami dalam kehidupannya. Lalu kemudian hal kedua yang bisa kita lihat, saudara, itu ada di ayat yang ke-8. Di mana di ayat 7 Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu ayat 8 dia menjawab, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saudara, siapa dia? Dia seorang perwira dan dia punya hamba. Artinya perwira ini sebenarnya bukan tidak layak, rumahnya bukannya tidak layak, tetapi
Apa yang membuat dia berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, itu alasannya hanya karena kerendahan hatinya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hatinya, bukan karena keadaannya, bukan karena situasinya, bukan karena keadaan rumahnya buruk dan sebagainya. Karena dia seorang perwira dan dia punya bawahan, dia punya hamba malah di rumahnya. Tentu saja rumah itu adalah rumah yang layak sehingga dibutuhkan hamba bekerja di rumah. Tapi karena memang dia seorang yang rendah hati, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bukan karena rumah itu tidak layak, tapi karena memang dia seorang yang rendah hati. Saudara, mendengar perkataan itulah Yesus berkata, tidak pernah aku jumpai yang seperti ini. Orang yang berjabatan tinggi, orang yang dihargai, orang yang dihormati, tapi penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi alasan kedua sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, dia mengalami apa yang dia pergumulkan diwujudkan oleh Allah. Karena dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itu yang perlu kita belajar saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Seringkali kalau kita amati saudara, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang datang kepada Tuhan hanya menuntut dan menuntut. Bukankah itu ciri khas kesombongan, hanya menuntut daripada Tuhan? Kenapa tidak lakukan ini, kenapa tidak lakukan itu? Kerjakan ini, kerjakan itu Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi orang ini selain dia datang memohon, dia juga datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya apa yang dia rindukan diwujudkan Allah. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 8 itu masih dia berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Betapa dahsyat iman perwira ini saudara, karena dia meyakini bahwa perkataan firman Tuhan sepatah kata saja pun itu sangat berkuasa, sehingga hambanya akan mengalami kesembuhan, sehingga apa yang dia inginkan akan terwujud. Hanya butuh sepatah kata firman Tuhan. Bukankah itu iman yang luar biasa, di mana dia sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu dahsyat, sehingga dengan sepatah kata firman Tuhan saja itu sudah sanggup untuk menyembuhkan hambanya yang sudah parah itu, yang mustahil untuk sembuh itu. Tetapi dia percaya hanya dengan sepatah kata firman Tuhan, semua masalah itu selesai. Masalah penyakit hambanya itu selesai. Hari ini saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman seperti iman perwira ini, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita yakin setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa, maka kita benar-benar akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Perwira ini yakin dan percaya akan kuasa firman Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami jawaban doa, percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Kemudian saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah satu lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa perwira ini percaya akan otoritas Tuhan. Sampai dia buat contoh, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau kuperintahkan mereka akan lakukan. Pergi kubilang mereka pergi, datang kubilang mereka datang. Atau kepada hambaku kubilang kerjakan, mereka kerjakan. Itu yang dia ungkapkan kepada Yesus, tidak perlu engkau datang. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus itu punya otoritas. Tidak usah dia sibuk-sibuk.
Dia pasti bisa mengerjakan mujizat. Begitu kira-kira saudara. Dan ketika mendengar itu, Yesus geleng kepala. Tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Iman apa itu saudara? Iman yang mempercayai bahwa Yesus berkuasa. Yesus punya otoritas. Hari ini dengar saudara, Yesus punya otoritas atas kehidupan saudara. Otoritas Yesus lebih besar, lebih berkuasa daripada segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Yesus lebih berkuasa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bagaimana kita menemukan solusi di dalam Yesus. Kita harus datang kepada Dia dan mengungkapkan, menyerahkan masalah kita kepada Dia. Kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dan kemudian kita datang kepada Dia dengan iman. Kita percaya sungguh kuasa firman-Nya, dan kita percaya sungguh otoritasnya bahwa Dia yang paling berkuasa. Dengan kita datang kepada Dia dengan demikian saudara, kita akan mengalami mujizatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa. Saya percaya firman Tuhan ini sudah membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan,
Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini
Kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami.
Ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.